sehat ya, bisa itu sampai SMA. Ya, naik rumah sakit. Bersyukur aja. Katanya mudah-mudahan saja. Saya itu umurnya panjang, bisa lihat saya mak belum malu. SMA paling gede. Gitu loh. Istiqni ilma warzuqni fahma Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata kita di penghujung tahun bisa kembali ya. Setelah kemarin di Pak Rujito disuguhin pelantikan Pak Prabowo, dan sekarang kita bisa menikmati melihat. Kalau saya senangnya melihat Bapak Ibu, melihat itu dampak dari pemilihan Bapak Ibu kemarin sebelum Pak Prabowo yang merdeka yang penggalih. Nah, kalau itu merdeka penggalih itu mau kalah mau menang itu longgar. Kalau yang kalah, nah ini nyun sewu, sudah tua tapi masuk KPK ini kan yang berat. Hasto ini kan termasuk berat. Partai ini kalah, ini masuk KPK itu kan agak berat ya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita melihat, saya melihatnya itu ada dua jenderal, itu yang Pak Andika Perkasa sama Pak Gatot. Itu kalau pas dinas itu bajunya itu penuh templean ya, bintang 5. Itu umpama sekarang pensiun rapat arisan gini suruh pakai itu malu nggak? Apa malu ya? Waktu dia dinas itu kan gagahnya pakai baju itu ya, templeannya hampir semua baju kecuali punggungnya nggak ada. Depannya tuh penuh dengan tempelan penghargaan. Apalagi itu bintang 4. Setelah pensiun, umpamanya diadakan reuni gini, dia suruh pakai dinas gitu, kita malu ya. Ya, itulah dunia. Iya. Untungnya kita waktu di Telkom nggak pakai pangkat ya. Kalau pangkat Pak Cu paling tinggi gitu kan, suruh pakai malu ya. Kita hanya dulu suruh pakai bajunya yang terakhir seragam itu yang mungkin putih itu ya. Kita pun sekarang suruh pakai baju itu untuk arisan, kita ya malu ya. Pilih pakai batik kayak Pak S gini aja ya, selesai ya. Nah, itulah Bapak Ibu dunia. Makanya kalau bisa kita sekarang itu nguri-uri merdeka yang penggalih itu resepnya enak. Bapak Ibu, saya tadi sengaja bawa garam. Arisan mbak garam. Bapak Ibu, ini kalau air putih tak kasih garam gini, suruh minum, mungkin hampir semua yang hadir nggak mau ya. Nah itu kalau kita botolnya segini, di hati kita itu ada garam. Garam itu ibaratnya permasalahan. Kalau dicemplungin di sini, di dalam itu mesti bergejolak ya. Ada pilkada kalah gitu tuh, di dalamnya udah bisa aja rasanya asin ini.
Kenapa? Karena dalam hati kita itu segede ini. Nyoba Bapak Ibu ini dicemplungin di kamar mandi itu, bak kamar mandi, nggak ada rasanya ya. Nah itu ibaratnya kalau kita punya hati itu seluas lapangan sepak bola, ada garam gini nggak terasa ya. Nah bisa nggak Bapak Ibu dimulai hari ini hati kita tuh seluas lapangan sepak bola. Nah, kalau ibu-ibu dia perasaan di RT gitu pulang enjoy aja ya, karena saya lapangan sepak bola gitu. Ini Bapak Ibu dirasakan ini di RT itu gelut, mesti punya geng, bener nggak? Di RT penjenengan punya geng nggak? Alhamdulillah, berarti selapangan sepak bola atau sekamar mandi. Bukan geng, yang ada gang. Kan bagus. Sebetulnya kita bagus dikasih rukun RT, biar se-RT itu rukun. Tapi nyuwun sewu Bapak Ibu, saya punya di kampung itu perang dingin. Perang dingin itu apa? Sebetulnya podo pintere kali ya. Tapi kalau ketemu menjauh dulu. Ketemu gini jangan sampai muter ke sana dulu. Itu mesti ada perang dingin kan? Misalkan mau masuk masjid, ketemu gitu, tidak berani, mesti nyari pintu yang lain. Padahal itu sama-sama pinter. Loh kok ada perang dingin ya? Padahal itu di RT. Tapi kalau saya melihat pas halal bihalal rukun lagi, berarti halal bihalal itu bagus ya. Yang tadinya perang dingin itu kalau halal bihalal dinginnya udah hilang, sudah hangat lagi, bisa jabat tangan. Tapi kalau sudah halal bihalal selesai, ketemu lagi lewat pintu yang lain. Itu namanya lapangan kita baru sebotol aqua gitu ya. Ini oleh-olehnya Bapak Ibu. Mulai sekarang kita di YouTube itu pelajaran banyak. Cuma kalau kita tidak melaksanakan ya lapangan kita nanti ibaratnya seaqua terus gitu. Jadi Bapak Ibu baik di kumpulan gini, baik di kantor maupun di RT atau RW, lapangan kita sudah kita siapin seperti lapangan sepak bola. Semakin luas semakin bagus. Contohnya Bapak Ibu, Kanjeng Nabi itu mau ke masjid itu diludahi. Kalau kita nesu nggak? Bisa aja sendalnya melayang gitu ya. Itu Kanjeng Nabi kelasnya tinggi, terlalu tinggi. Waktu yang ngeludahin itu sakit, beliau hadir. Aneh ya. Kalau kita suci amat ya. Itu gambaran. Nah, Bapak itu ada resep dari Kanjeng Nabi itu dua aja ya resepnya hari ini. Resepnya Kanjeng Nabi itu dua. Pertama, ini berlaku siapa saja sebetulnya. Yang memasukkan banyak orang masuk surga itu dua. Kanjeng Nabi itu bilangnya, satu takwa, yang kedua akhlak yang baik. Sekarang Bapak Ibu lihat di YouTube atau di TV, mobilnya kesenggol sedikit itu udah gelut ya. Nah, ya banyak sekarang kita lihat urusan sepele sudah mulai gelut. Padahal Kanjeng Nabi bilangnya yang banyak memasukkan kita ke surga itu takwa dan akhlak yang baik. Angel ya ini ya, sepele loh ini akhlak yang baik itu. Coba mulai sekarang kita yang tadi latihan. Pokoknya kalau jalan kemana aja, kalau mau marah lihat lapangan sepak. Sama kalau Bapak Ibu mau kemana-mana ngantongi garam. Mau marah, wah garam nggak jadi. Karena dada saya selebar lapangan sepak.
Enak ya? Yang kedua resep Kanjeng Nabi tadi berakhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ya di mana-mana di lingkungan kita. Kalau ya, namanya bertetangga itu banyak loh Bapak Ibu. Ini tes case saja. Nanti kalau Bapak Ibu tetangganya ada yang memelihara ayam gitu ya, masuk ke pengarangan jenengan terus nutuli bunga itu kira-kira marah nggak? Ya. Kalau itu Bapak Ibu memaklumi ya berarti lapangan sepak bolanya sudah siap. Itu Bapak Ibu, resep Kanjeng Nabi itu sederhana tapi itu di lisan. Yang namanya takwa itu dari mulai bangun sampai tidur lagi itu isinya takwa apa bisa? Itu belajarnya itu dari SD sampai profesor itu takwa itu sulit. Mudah. Kalau Jumatan kan bapak-bapak oleh-olehnya semuanya takwa. Tapi sudah jadi takwa belum prosesnya. Kalau saya melihat Bapak Ibu itu kalau dari kehadirannya itu kita ya incip-incipnya takwa itu udah sering ya. Contohnya hari ini aja. Tadi Bapak Ibu bilang sudah nggak ada nganu perang dingin loh. Nah, berarti itu kan nyicil takwa ya. Ya. Satu lagi sebelum nanti saya dikira kultum nanti. Pesan Kanjeng Nabi sederhana lagi satu. Resepnya Kanjeng Nabi bahagia itu katanya Pak Abdul Somad itu 3. 1, kalau bangun tidur itu Bapak Ibu sehat, itu bagian dari bahagia. Bangun tidur itu Bapak Ibu sehat. Coba Bapak Ibu bangun tidur berbicara dengan dirinya sendiri. Alhamdulillah tangan saya masih bisa digerakkan. Alhamdulillah kaki saya bisa dilangkahkan. Coba seluruhnya diajak ngomong. Alhamdulillah saya bisa nyuci piring. Ternyata Bapak Ibu belum tentu lo bisa nyuci piring. Kenapa tangan ini begitu luas ya? Kalau penyenang Bapak Ibu di Gladang itu kan ada patung, lebih gagah patung dengan saya toh. Tapi kenapa dia nggak bisa nyuci piring? Patungnya Slamet Riyadi itu nggak bisa nyuci piring. Nah, kita alhamdulillah bisa. Tapi kalau Bapak Ibu nyuci piring, alhamdulillah tangan saya bisa nyuci. Alhamdulillah kaki saya bisa untuk melangkah. Itu ibaratnya kita mensyukuri diri kita sendiri. Yang kedua, resepnya Kanjeng Nabi setiap bangun tidur situasinya sehat, lingkungannya aman, hari itu ada yang dimakan. Kalau ini Bapak Ibu di Pak Eko ini komplit ya. Nanti mau pulang pun disangoni makan lagi ya. Itu berarti hari ini kita itu masuk kategori bahagia. Apalagi Bapak Ibu pulangnya naik mobil lah. Naik mobil ojek marah itu lah gitu. Ada sekarang naik Pajero itu banyak yang marah ya. Karena dia mungkin menganggapnya kelasnya lebih tinggi. Coba naik Pajero itu bahagia gitu, mungkin keseringgal sitik. Oh nggak apa-apa, aku naik Pajero. Padahal saya itu baru proses mau beli Pajero udah dapat ya. Apalagi yang sudah punya Pajero gitu, berarti kan lebih bahagia lagi gitu. Saya itu mulai dari Wonogiri sampai pensiun naik motornya ya itu Bapak Ibu setia ya. Mulai Pak Estu ngelihat kalau saya naik motor di Wonogiri.
Sampai saya sekarang pensiun motornya merah itu ya Pak Is. Karena saya proses beli Pajero-nya belum nyampe. Panas jauh jero. Nah, sementara yang ibunya Pak Jero masih marah-marah gitu ya. Dibalik aja mestinya ya. Itu Bapak Ibu, itu aja dari saya. Ini dikira kultum Ramadan ini. Ini oleh-oleh arisan ini aja. Ibarat tahu arisan Bapak Ibu. Arisan yang pidato hari ini Pak Suwardi. Wah, selamat Pak Wardi. Lewati kampus ya, biar dapat baunya kampus. Win. Nah, habis selatan terus ke barat. Nah, upamanya rekreasi itu udah mumpuni kota Solo ya. Yang dulu di Pak Wanti itu timur utara. Nah, habis ini mungkin tempatnya Pak juga ya. Utara barat. Setelah ini Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu kalau ada undangan reuni OPMT gitu, kalau nggak ada arisan datang. Hari ini saya kebetulan sebetulnya ada undangan ke Bandung. Saya milih ke sini. Kok bisa milih ke sini? Ongkosnya lebih murah. Ongkosnya lebih murah. Bukan karena apa? Ongkosnya di sini lebih murah. Karena paling bensin seliter murah. Itu ya. Itu pilihan. Bapak Ibu, demikian saja matur nuwun. Sekali lagi kalau ada undangan arisan, jangan ada justifikasi untuk tidak hadir. Ibaratnya kalau kita timbang itu 100% arisan OPMC itu datang ngobrol, makan, boleh disangoni Pak Estu yang dapat. Eko nanti makan sekenyang-kenyang. Hebat ya? Itu justifikasinya. Itu Bapak Ibu mohon maaf. Demikian aja. Assalamualaikum. Lanjut Pak Sur. Ya Pak Sur. Ya ngomong lah. Aman-aman lanjut Pak Sur. Apa makan? Nengok ibu terus nengok ke rumah saya. Kali punya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dengan senyum. Nah, dengan senyum ini ngilangin dredeg saya. Ketika saya ditohok oleh Pak Ek untuk mengambil mikrofon menyampaikan sesuatu. Tadi Pak Ketua kita itu sudah banyak sekali memberikan ular-ular. Itu pamane nggone mantenan ngono kuwi pamane dicateti ada berapa poin yang tadi. Jadi OPMC Solo ini harus selalu bersyukur punya ketua yang mumpuni, punya ketua yang bisa menjadi pemimpin, kemudian punya ketua yang bisa memberikan ular-ular. Ngel orang yang selalu bisa dua hal ini bersama-sama itu. Nah, ular-ular yang tadi disampaikan ada titik beratnya itu pada itu kesabaran yang perlu ditanamkan di dalam hati kita masing-masing. Dalam era yang seperti sekarang ini memang selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan sesuai dengan
kondisi alam yang ada di kita sekarang ini. Rasanya memang panas, memang selalu gerah. Hati kita pun juga terkadang juga gerah seperti itu. Ini saya pikir tidak bisa kita pungkiri, ketika gerah-gerah dan gerah itu juga terkadang mewarnai, tidak selalu ya. Mungkin kita suatu saat juga adem sekali hati. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat tertentu hati kita gerah. Mungkin juga persoalan anak, mungkin persoalan cucu, mungkin persoalan tetangga, mungkin persoalan istri atau suami, kemudian juga mungkin persoalan lain yang ada di sekitar kita yang menyebabkan gerah itu tadi. Nah, tadi Pak Ketua juga sudah memberikan dasar bahwa kegerahan-kegerahan ini bermula dari perasaan kita, dari hati kita sendiri. Sehingga kalau hati kita itu selalu ditaburi dengan salju yang selalu putih, selalu dingin, selalu meneduhkan perasaan, insya Allah gerahan itu pun juga akan terkurangi. Pun tidak bisa kita katakan terkikis habis, tapi terkurangi. Nah, sekarang apa salju putih yang bisa mendinginkan, mengurangi, mengkikis sedikit demi sedikit dari kegerahan itu? Saya pikir paling utama adalah kedekatan kita dengan yang menciptakan diri kita. Karena ketika seseorang sudah merasa dekat dengan yang menciptakan diri kita, tentu saja akan selalu mengakui bahwa manusia itu adalah tidak bermakna apa-apa. Kalau toh gagah dan dengan pajero sport yang begitu mewah, hanya sandangan yang ada di luar kita. Sandangan yang pada akhirnya akan terkelupas habis. Dan disinilah letak sebetulnya kegerahan-kegerahan itu dimulai. Artinya menjadi penyebab-penyebab kegerahan-kegerahan yang ada di dalam hati kita itu dimulai. Nah, setelah kita melakukan pendekatan kepada yang menciptakan kita, yang mewarnai cabai merah, itu kita lakukan dengan penuh kefahaman. Artinya bukan hanya sebagai tradisi, sebagai budaya, misalnya dengan yang agama Nasrani dengan seperti apa yang sudah dilakukan, kemudian dengan yang beragama Islam melakukan sholat, puasa dan sebagainya. Itu ketika itu dilakukan hanya dalam lahiriah atau dalam bibir semata, tanpa adanya ilmu, semuanya nonsens. Itu tidak akan bisa mengikis kemarahan-kemarahan, tidak akan bisa kita lakukan dengan penuh hati sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Dengan kata lain, dengan kata singkat, bahwa mendasari sebuah kegiatan dengan ilmu itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih mantap. Ada pepatah menyebutkan bahwa Lali. Pak Syur lali Pak. Pantun nih pantun. Marahin biar kayak. Itu rapi buka ya. Saya kulit ke satu saya. Kata-kata abad baru. Wah hilang benar gue ya. Satu lagi ini.
pepatah itu sebetulnya bagus sekali ketika kita pahami betul. Yang intinya bahwa ketika kita melakukan suatu sebagaimana pohon, ketika suatu perbuatan itu tidak disadari dengan ilmu, maka seumpamanya pohon itu tidak berbuah. Itu intinya seperti itu. Tapi kalimatnya Oh, gabuk ya. Gabuk ya. Gabuk. Jadi akan hampa. Intinya akan hampa, bukan tidak ada gunanya tetapi akan hampa. Jadi kurang mantap, kurang nes gitu. As-sajari bila samarin. Oh, ingat sekali. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ketika ilmu itu tidak disertai dengan perbuatan, sebagaimana pohon tidak berbuah. Itu yang kaitannya dengan ketika kita banyak menimba ilmu, tapi ilmu itu yang kita mbok karo wong tua sing padha bekti karo wong tua itu sing ngajeni, tetapi ketika dia kepada orang tuanya sendiri lewat di depannya itu juga anyur ya, seperti itu. Nah, itu perumpamaan yang ada. Demikian juga sebaliknya ketika ilmu yang kita amalkan, perbuatan yang kita amalkan itu tidak disadari dengan sebuah ilmu, tidak dikuatkan dengan keilmuan kita. Meskipun ilmu itu tidak harus kita membaca buku atau belajar di sekolah. Perbuatan yang tanpa ilmu itu, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Usia kita insya Allah sudah udur semuanya. Usia kita sudah udur semua, sehingga memang rasa-rasanya sudah saatnya betul kita manfaatkan sisa waktu kita ini untuk memperdalam, memperkuat ketakwaan kita, memperbanyak amalan-amalan kita yang penuh dengan ilmu, kemudian memantapkan buah etika kita untuk menuju pada doa kita yang selalu kita panjatkan setiap kita sholat atau kita berdoa. Mudah-mudahan di akhir hayat kita husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pak Marno Pak, akeh ceritanya Pak. Oh iya, murah. Ceritanya sok bae Pak. Alhamdulillah, ternyata ustadzah kita luar biasa. Berikutnya mungkin nomor-nomor kelanjutan dari yang disampaikan Ustadzah Bu Suryono. Sekarang akan disambung dengan Pak Suryono. Semoga Pak Suryono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mau murid kula niku pun lumayan. Tapi sok cek lali. Ya mungkin kula ajari yang melih gayane ngene gayane. Itu tadi sudah sedikit dari Ustaz tadi menyampaikan masalah ilmu intinya. Saya tinggal menyimpulkan saja. Dengan bosan-bosan kita belajar apapun. Pokok iso napa niku
obah bisa berpikir, mari kita manfaatkan untuk belajar. Jadi media yang ada di kita, media HP teman yang lain, di samping untuk hiburan, yaitu kita gunakan untuk menambah ilmu, terutama ilmu agama di agama kita masing-masing. Kita kaji, kita perdalam apa-apa yang selama ini kita hanya tahu keluarnya atau kulitnya, monggo ini dikupas lagi. Ya. Terus kemudian tadi ada info nih, Pak Is tadi memberi info, Pak, besok itu ada pelantikan Ratu Keraton. Nah, nanti biar cerita. Ora taki bocoran nih. Nah, tadi setelah Bu Sur menyampaikan masalah kaitannya itu dengan keilmuan, saya tak orang kita satu kalimat ini ada, saya pernah membaca atau pernah ya memperhatikan terutama di HP ya, tentang pesan yang disampaikan kepada orang lain tapi dengan cara guyon. Salah satu yang terkenal itu di samping Abu Nawas. Abu Nawas nu bae guyon. Bae guyon Abu Nawas. Sampai sing jenenge Abu Nawas niku meninggal dunia. Niku di pintunya itu wis guyok nih. Jadi antara pintu dan gembok nu gede gemboke. Nah, ini apa? Pesan apa yang disampaikan di dalam menyampaikan pesan secara bulik. Di samping Abu Nawas ada lagi yaitu Nasruddin. Biasanya terkenalnya Nasruddin Hoja. Dan ini ngeten. Salah satu yang ini kan wong sing pinter, neng kira-kira wong nyentrik. Jadi kalau dia memberikan pesan itu tidak secara langsung, ataupun ada di balik hikmah-hikmah yang muncul di dalam pesan yang disampaikan. Nah, suatu ketika Nasruddin itu omong-omong dengan seorang hakim. Terus Pak Hakim itu bertanya kepada Nasruddin, kamu pilih mana? Kebijaksanaan atau kekayaan? Dan ini awalnya akan milih putih. Kayaan. Ya. Jadi urung kaya beneran. Padahal di mobil, di rumah, di bojo, di anak, di foto, kan berarti kan sudah kaya. Kita semua di sini kan sudah kaya. Gimana begitu? Gimana begitu? Jadi Nasruddin ditanya oleh Pak Hakim tadi, milih kebijaksanaan apa milih kekayaan? Nah, terus Nasruddin menjawab persis yang dijawab Pak Haryono, milih kekayaan. Tapi oleh bocoran ke Nasruddin. Ya terus sing hakim itu istilahnya ya mencemooh atau sinis. Kamu tuh orang ulama. Ya Nasruddin itu kan terkenal orang yang ahli agama lah. Napa mau ya kira-kira ya Pak Kiai tentang itu kan tentang sing nyentri Pak Kiai Kanjeng tentang lagi sing kari-kari lagi ribut niku ya Pak Kiai Gus apa niku. Nah niku
Nasruddin itu dia semacam itu, dia sangat benahi. Terus dicemooh atau diteladu oleh hakim. Kamu itu orang yang pintar agama kok memilihmu kekayaan. Nah terus Nasruddin tekor. Nah sekarang saya tanya, kalau engkau pilih yang mana antara kekayaan dan kebijaksanaan? Ya kalau saya jelas milih kebijaksanaan. Karena dia kan hakim ya. Hakim itu kan menganggapnya itu kan sebagai orang yang bijaksana di dalam memutuskan suatu perkara. Dan jawab ke Nasruddin mengatakan itu, saya milih kebijaksanaan. Kemudian dia jawab lagi itu enteng. Orang itu mesti milih sing dia belum punya. Kalau saya sudah punya kebijaksanaan, tapi saya jadi yang memilih kebijaksanaan tadi, dia sudah punya kekayaan, mulanya milih kebijaksanaan. Jadi kamu itu mesti orang yang kaya, hakimnya. Jadi hakim yang milih kebijaksanaan tadi dikatakan oleh Nasruddin bahwa dia ini wong sing sugih. Jadi wis sugih. Jadi pengine dia kebijaksanaan. Kalau saya itu sambungnya Nasruddin sudah bijaksana, sudah mempunyai sudah jadi orang yang bijaksana, tapi aku orang duwe kekayaan. Jadi pesannya yang tersampai itu seseorang itu akan memilih sesuatu yang dia belum punya. Oke, oke Pak Toto. Oh bisa, Toto Pak Toto gini. Sekarang Pak Toto itu milih yang mana? Milih yang mana? Jero atau Pajero? Nah itu loh, maksudnya ke sana. Ya itu saja. Jadi kalau kita tuh milih itu biasanya sing urung duwe. Nek duwe bojo wis duwe ya rasane ora milih bojo, bojo duwe nggih Pak Dan. Ini jaminan Pak Narno. Wis duwe. Ya. Terus satu pesan aja Pak Eko. Nanti yang lain. Monggo Pak Is, tadi bocorannya arep apa pelantikan ratu tambah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini itu tadi cuma iseng sama Pak Su. Tapi malah ketiban sambut. Ya ini sebetulnya itu mungkin banyak orang yang belum tahu Keraton Pajang. Sebetulnya Keraton Pajang itu ada, tapi tempatnya di Makam Haji. Jadi dulu itu Kelurahan Pajang sama Makam Haji itu satu, namanya Kelurahan Pajang. Pisah, yang Makam Haji masuk Sukoharjo, yang Pajang masuk. Nah posisi Keraton Pajang Petilasan itu ada di posisi Keraton Pajang itu ada di Makam Haji dan tidak terlalu jauh dari Jalan Joko Tingkir, mungkin cuma sekitar 300 meter. Tapi itu cuma petilasan dan itu sekarang sudah sudah lama sudah direnovasi, ada dari temboknya sudah keliling. Dulu di situ ada kolamnya juga, tapi sekarang kolamnya sudah nggak dipakai. Terus ada rajanya, yang terakhir itu rajanya itu namanya Sultan Surati. Tapi kebetulan sekarang sekitar 1,5 tahun yang lalu meninggal. Sampai sekarang itu anaknya nggak mau untuk menggantikan. Kebetulan kemarin sekitar 3 hari yang lalu itu ada rapat
di RT saya untuk pembentukan kepengurusan biar keraton itu tidak hilang. Berarti termasuk pengurus keraton ini. Ini kebetulan bukan pengurus, Pak. Juru kunci. Saya sudah istirahat di sana itu jadi pengurus RT RW sudah istirahat. Ganti pengurus keraton mana Pak? Bukan, Pak. Kebetulan saya dapat undangan untuk menghadiri pelantikan besok pagi jam 6. Jam 6 pagi. Berarti Car Free Day. Pelantikannya di Car Free Day berarti. Di keraton. Maksudnya nek minggu itu Car Free Day. Oh, ini nggak ada jalannya. Mau ke rumah itu nggak ada jalannya. Keraton itu pinggir kali. Apa jenenge memperkenalkan objek wisata gitu loh maksudnya. Dulu waktu peresmian itu juga sampai Brunei datang semua. Ya, Brunei, Thailand, Kalimantan itu ada kota-kota. Raja Jawa kan diundang, Raja Jawa. Raja Jawa kan diundang. Niku mungkin sing ceritane lebih lengkap Pak Ngarno. Kan Pak Ngarno sebagai kerabat keraton. Pasti akan lebih bagus. Tapi nanti kepanjangan Bu, sampai kesiangan nanti. Kalau jabatan dijual, kita mau dipindah. Kalau nggak mau dipindah. Kisah ini terasa berat di bunda. Karena juga begitu berat di bahu. Saya menyampaikan ini aja Pak. Karena sekarang ini kan masalah apa tuh BPJS itu kan diangkat ya. Sedangkan di kita ini kan BPJS tidak ikutkan ke kita di Yaikes. BPJS sekarang diangkat sama pemerintah itu kan untuk ngurus SIM, untuk SSNK dan sebagainya itu kan harus angkat BPJS ya. Nah ini untuk seperti itu nanti pelaksanaan di kita gimana? Apakah benar rekan-rekan sudah melaksanakan seperti itu ya? Apakah cukup dari asuransi kesehatan bisa kita tarakan dengan BPJS itu untuk melampirkan apabila kita memperpanjang SIM atau pajak kendaraan. Sekarang kan dipersyaratkan seperti itu mulai 1 Januari nggak? Kalau seperti itu ya di pemerintah seperti itu. Nah itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira kegiatan di P2Tel ini kontribusinya ke Telkom seperti apa ya? Atau barangkali timbal baliknya ya kita terus terang aja ya, PMP itu kan dari dulu segitu aja, tapi perkembangan di luar itu kan apa-apa udah pada naik semua Pak ya. Terus apalagi pemerintahan itu setiap ganti presiden, setiap ganti ini kan gaji selalu naik ya. Prakteknya seperti itu ya. Ya, terus kita sendiri di Telkom itu nggak salah penghasilannya mungkin juga semakin besar ya. Ya, tapi nggak tahu kok sekarang kita ya acik-acik situ aja ya. Barangkali ada teman-teman yang bisa mengakses seperti itu, kira-kira apa yang harus kita laksanakan supaya ya kita bagaimanapun juga kita juga pernah
punya distribusi ke Pak Telkom yang kita seperti sekarang ini ya. Nah itu yang mungkin yang kedua, mungkin bisa ada masukan dari rekan-rekan, mungkin bisa ngasih gambaran. Ya sebagaimanapun juga semuanya itu kan kita perlukan dan bermanfaat untuk kebersamaan kita semuanya ya. Mungkin yang ketiga itu menyangkut masalah ini ke SWN ke Prambanan. Itu rencana kan ada yang menginap, ada yang nggak menginap. Kemudian mungkin fasilitas apa yang kira-kira dari grup kita nanti bisa kita anukan ke anggota ini. Ya seperti tetangga kita di Surabaya itu dari sekarang sampai sekarang itu sudah ngurus masalah seragamnya. Tapi di sini kan diam-diam aja, adem-adem aja kan. Khawatirnya nanti menjelangi tahu-tahu mendadak, itu kita harus kita anukan juga. Saya kalem-kalem aja, pada yang tetangga-tetangga banyak ribut seragam ini, seragam itu. Ya mungkin itu masukan Pak. Barangkali nanti ada yang bisa menjelaskan atau lebih mendetail lagi. Moga Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Su, ganti Kang Su. Mon-mon. Baik, terima kasih Pak. Saya mungkin bukan ngomong-ngomong juga, jadi susah juga ini masalahnya. Memang maksud hati tadi saya pun sama berkeinginan bagaimana memikirkan kita ke depan gitu kan. Ternyata kondisi sekarang itu ya di organisasi kita pun serikat juga sekolah sudah tidak kompak seperti dulu lagi gitu konsepnya. Sekarang udah sekar pun sudah pada diam, terus dari kelompok-kelompok kita pun seolah ada dulu itu saingannya P2Tel gitu kan, konsepnya gitu dulu itu sebenarnya gitu bagus itu dulu itu. Cuma yang dulu itu kenapa tidak jadi berkembang? Itu karena yang dulu itu ya tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Hasrat keinginan rakyatnya harusnya bergeraknya begini, ternyata bergeraknya berbeda. Itu selalu berkeinginan sesuai dengan keinginan manajemen. Ya kita nggak mau, makanya sampai sekarang yang namanya saingan P2Tel tadi ya udah mati hidup pun nggak segan gitu, nggak jalan jadinya kan gitu. Jadi konsepnya ini saya pun mohon maaf Pak sebagai ya generasi yang lebih muda gitu kan. Artinya bukan kita tidak menengok kondisi situasi di pada mana istilahnya perusahaan juga. Mana perusahaan ini kan kalau ngomong untung masih untung banyak untungnya. Cuma untungnya untung kemana ini yang hilangnya pun tambah pusing juga gitu Pak, hilang. Karena sekarang itu nggak ada yang mau mantaunya gitu kan. Di sekar ya cuma udah sesuai PKB aja selesai, udah duduk manis gitu. Larinya kemana sekarang sudah tidak ada lagi orang yang memperhatikan. Beda dengan dulu, kita ada banyak patriot-patriotis, istilahnya dulu benar-benar rasa kebangsaannya, rasa Telkomnya itu ada. Sekarang itu ya anaknya kan udah anak 90-an ini, rasa Telkomnya itu seolah udah berkurang gitu kan. Rasanya itu sudah berkurang. Itulah yang jadinya akhirnya kesinambungan antara kerjasama Telkom dengan perusahaan ya udah kita main diacak-acak sekarang. Sekarang itu Telkom alhamdulillah diacak-acak itu. Mana? Alasannya ya biasa globalisasi itu harapannya. Jadi itu mungkin kalau mau berharap ke mana ke perusahaan itu mungkin kita sulit juga Pak. Ya artinya kita mungkin lebih baik kita berdoa sajalah semoga tadi para pemimpin kita itu diberi keberkahan yang diberikan jalan keluarnya sehingga ada rasa gitu, ada rasa kepada pensiunan itu bagaimana mengalirkan yang tadi udah ada punya penghasilan yang besar tapi sekarang pada diam saja karena dia sudah seolah merasa tidak perlu lagi namanya pensiunan ngapain kan gitu, nggak ada artinya kan gitu. Jadi nah itu maksudnya. Jadi konsepnya yang mungkin kita itu tadi ya kembali lagi kepada kita udah tua juga ya kita lebih banyak berdoanya sajalah semoga tadi ya para pemimpin kita itu ada rasanya lah bisa mengalirkan gitu. Ada tambah-tambahannya
Kalau tidak ada tambahan dari mereka pun kita pun sulit sebenarnya. Mau ngerjain apapun kita sulit. Karena keuangan kita pun berkurang juga kan, konsepnya di sini terbatas juga kan gitu, jadi itu kesulitan. Ya sama saya pun tadi masalah BPJS juga sama, saya pun itu dari dulu memang Pak kasusnya itu BPJS itu jadi bermasalah, jadi bikin bingung aja. Jadi saya pun terpaksa itu dulu karena anak harus kerja harus dapat BPJS, jadi saya pun daftar BPJS dulu, jadi yang manual tadi. Kalau kasus saya dapat yang gitu kan. Jadi saya bayar tiap bulan itu 35.000, apa itu yang paling murah aja kelas 3. Jadi saya bayar aja. Jadi saya tak peduli urusan mau dipakai mau enggak urusan. Karena kita dipakainya dari Yakes gitu. Yang ke perusahaan ke pemerintah ini malah saya nggak tahu juga memakainya gimana, nggak tahu. Yang penting nanti kalau ada suratnya apa BPJS ada ini nomornya gitu aja. Tahunya gitu. Tapi praktek kebenarannya di lapangan itu gimana ya mungkin rekan-rekan ada yang lebih paham. Ya. Ya itu makanya kita cuma didaftar karena dituntut oleh pemerintah, karena pemerintah mintanya ini kan gitu. Besok apalagi mau dipakai untuk apalagi bayar apa harus BPJS. Memang keterlaluan pemerintah ini pemikirannya. Ya makanya kita lebih bagus, saya marilah kita berdoa semoga pemerintah itu membuat pemikiran itu yang benar-benar untuk rakyat itulah, jangan bikin susah aja kan gitu. Mungkin itu aja, Eko sedikit. Terima kasih. Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya umumkan kondisi keuangan kita saldo terakhir pada tanggal 20/10 itu 1.040.000 dan saldo hari ini masih tetap 1.040.000, akan tetapi ini ada 250.000 dipakai untuk pinjaman yang hari ini dan kemarin belum tidak dapat hadir. Jadi sebetulnya saldo kas kita itu ada 1.290.000. Tapi kondisi keuangan yang ada sekarang di saya 1.040.000. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mazrun. Masih ada 4 orang. Sisa yang belum. Itu diperoleh dari mana? Nah kita dari setiap ini kan ada, bentar ya, iuran itu kan dari 50 itu 20 arisan, 25 konsumsi, untuk sosial itu 5.000. Selama ini kita sudah terkumpul ada 1.290.000, tapi yang saya pegang 1.040.000. Besar. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi 3 pertanyaan dari Mas Warso ya. Yang pertama tentang BPJS, mungkin saya menyampaikan aja bahwa BPJS mulai 1 November 2024 itu memang menjadi salah satu syarat untuk membuat surat izin mengemudi misalnya ya. Itu syaratnya harus punya kartu BPJS. Terus untuk membuat password. Terus untuk yang lain-lain memang diperlukan. Nah, permasalahannya di kita atau yang hadir ini apakah sudah pernah mengurus seperti itu? Belum ya. Dan kemarin pun juga
Ya, ini memang mulai 1 November diperlukan dan dibutuhkan, artinya itu memang syarat untuk mengurus SIM, terus paspor itu memang dilampiri oleh BPJS. Pertanyaan tadi belum pernah untuk mengurus kan? Ya monggo. Tapi intinya BPJS itu bisa kita buat yang membayari itu Yakes dengan catatan. Catatannya apa? Kita punya penyakit kronis. Itu syaratnya ya. Harus punya penyakit kronis, pasti diizinkan ya, dibuatkan kartu BPJS. Itu cepat sekali. Nah sekarang tadi saya dengar Kang Ju BPJS bayar dhewe yang kelas 3, perkorongku dinggo atau ora, wis pokoknya gak wisik kan gitu persiapannya. Jadi solusinya bisa diambil tengah-tengah, pakai teorinya Kang Ju atau pakai teorinya Yakes. Monggo tinggal milih. Itu Pak Warso. Lalu yang kedua tentang SWN ya. Pak Sur, kelihatannya kita belum rapat ya. Nah, Mas Warso untuk SWN itu sekitar tanggal 5 Mei ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei masih ada waktu 5 bulan. Tapi saya menghimbau untuk nyelengi. Mbungko itu subsidi P2T nek duit atau tidak, yang penting kalau ingin berkeinginan monggo. Mulai 2 bulan yang lalu sudah saya ingatkan nyelengi. Nyelengi itu nanti bisa untuk apa? Beli oleh-oleh, buat kaos ya, untuk biaya PP ya. Itu antara lain. Yang jelas belum rapat Mas Warsa, mohon maaf ya. Betul, mulai dari Aceh sampai ujung Pandang, setiap rapat mingguan mereka cerita ini persiapan SBN ya. Padahal Ambon nanti ke Jogja itu berapa juta per orang, itu mahal sekali. Tapi yang jelas saya sampaikan juga pada kesempatan ini terkait dengan undang-undang gaji tadi ya, kelihatannya aktuaria ya untuk pensiunan itu sampai tahun 85 itu habis ya, itu istilahnya apa saya kurang jelas ya, sehingga engko awake itu orang sing kesana tuh ndak ada pensiun lagi gitu loh intinya. Mbuh karepe piye, tapi yang jelas jangankan kok tak sampai tahun 2085. Setiap hari itu Solo ucapan Bilo Sungkowo dari Aceh sampai Papua itu minimal 5 sampai 6. Ya, hari ini saya sudah upload P2Tel Solo dan anggota turut berduka cita ya atas wafatnya. Itu kalau Islam, tapi kalau ya, non Islam atas itu kalau non Islam, tapi kalau yang Islam atas dipanggilnya ya lebih halus lagi kalimatnya. Itu minimal 5 sampai 6, bahkan dulu pernah 9. Jadi kita itu Bilo Sungkowo karyawan yang meninggal itu rata-rata ya 10. Sing ora dilaporke ya luwih akeh mungkin. Pensiunan plus ya pensiunan itu kan ada ibu sama bapak, muda sama janda ya. Itu rata-rata yang dilaporkan itu antara 6 sampai 9 tapi nasional. Nah terkait dengan undang-undang gaji kenapa kok mungkin dhisik ora tau mundak ya sakmono wae. Lho memang sing apa diperkirakan tahun 85 itu habis.
Jangankan kok tahun 2085, itu kok nekaduan. Mungkin 2030 atau 45 lah, itu katakanlah Indonesia emas, mungkin generasi kita ya entek. Mungkin terus ukut lagi B2Tel apa dapen, bukan B2Tel dapen sing bayari pensiunan iki mungkin ora ono. Jadi ya buat dari ketua P2Tel wiwit Pak siapa ya sampai terakhir sekarang itu ya mau janjinya memang ya memperjuangkan, tapi ya tetap saja nggak bisa gitu loh. MP pensiunan yang 300.000 per bulan banyak loh, masih banyak loh. Bukan mendekati atau di bawah 1 juta atau mendekati 1 juta, 300.000, 400.000 masih banyak. Ya artinya apa? Itu memang akhirnya ya ke anak putu nanti. Subsidi anak putu maksudnya. Mungkin itu Mas Warto ya. Mungkin Pak Sur bisa nambahin juga. Kata semua ya. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin plan apa gitu belum ya tentang apa baik nggawe kaos ya. Apa kita bicarakan tahun depan? Oke, setuju nggih? Bapak Ibu yang berbahagia, ini dekat masjid, kalau mau ingin sholat zuhur monggo, tapi kalau ingin nomor-nomor berlanjut ya monggo. Yang jelas mungkin kalau sudah tidak ada hal-hal yang perlu diomong-omongkan lagi, mungkin Ibu masih ada perlu disampaikan, mumpung Pak Ketua Suku masih ada. Dan untuk terakhir monggo saya mohon Pak Ketua untuk menutup acara kita. Saya ucapkan terima kasih ya atas kerawuan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita tutup hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah berkenan menerima semua dan sudah memberikan hidangan. Semoga rumah ini semakin barokah. Karena rumah yang didatangi tamu itu kata itu semua balak-balaknya itu ikut keluar kalau tamunya sudah pulang. Jadi berbahagialah kalau rumah itu banyak tamu. Kalau banyak tamu jadi ketua partai banyak tamu. Tapi banyak suguhan. Oke, kita Bapak Ibu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto di mana foto? Di luar fotonya di luar.